Ini baru the real korupsi di negara Konoha. Patung di Sukabumi yang telan anggaran 15,6 miliar rusak dan ternyata dalamnya cuma pakai kardus. Kok bisa? Nih gue ceritain. Patung penyu yang jadi ikon di alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu, waktu dibikin anggarannya sampai 15,6 miliar dan pakai APBN Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Baru 6 bulan patungnya rusak dan yang lebih bikin kaget ternyata materialnya dari kardus. Ya, lu gak salah denger, dari kardus. Katanya sih kardusnya cuma buat cetak, abis itu mau dilapisin resin sama fiberglass. Ada ketahuan lagi ngeles lagi. Kalau menurut lu gimana? Coba komen di bawah ya. Lagi rame dan ini bukti bobroknya pemerintahan kita. Patung penyu yang nilainya 15,6 miliar yang dibangun sama pemerintah hancur ternyata terbuat dari kardus si anjrit. Pemerintah ngakunya 15,6 miliar. Paling buat kayak gini habis berapa sih? 15.600.000. Malah nggak nyampe 1.500.000 dapet. Bahkan lebih bagus daripada gini. Kayaknya negara ini setiap buat pengadaan itu kayak makin mahal tuh, kayak makin gak masuk akal, tau gak sih? Berdasarkan berita, patung penyu ini baru dibuat September 2024 dengan anggaran 15,6 miliar di daerah ruang terbuka Gado Bangkok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Coba yang di sana dicek ya, bener atau enggak nih. Ini ngeklaimnya 15,6 tapi busuk begini jadinya. Dan ini menjadi ikon tapi terbuat dari kardus dan rangka bambu. Dan yang lucunya apa? Mewakili pihak kontraktor menjelaskan bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban sesuai aturan. Mungkin dia terima uang sesuai ya udah 1.500.000 aja, tapi oknum yang main yang ngeklaimnya berapa? 15 miliar. Terus kami melihat foto yang bertebaran di media sosial. Jadi penyu itu memang bukan terbuat dari coran ataupun batu. Kalau cuma dari kardus kosong dikasih fiber doang, ngapain sampai 15,6 miliar pengadaannya sih anjir? Kalau misalkan itu semen tok, misalkan semen ya dicor doang dibentuk penyu, semen apa sih sampai mahal sampai 15,6 miliar? Itu bisa jadi rumah anjir, bisa jadi komplek. Tuh gak sih? Terus masyarakat juga harus tahu kita mengerjakan sesuatu yang diawasi berdasarkan dengan aturan dan pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan oleh pengawas. Berarti yang perlu tanya ini yang ngawas dan juga yang buat anggaran. Nah, ini tugas nih kalian. Coba tag di Min Gerindra. Min, ada yang aneh nih Min. Coba Min, daerah Sukabumi Min. Ini udah gak masuk akal pemerintah ini nih. Kayak makin kesini makin negara ini makin gak jelas. Anjir, pejabat ini apa ya? Banyak yang gak kompeten di bidangnya. Dan bahasanya juga sudah tahu cara main dalam sistem. Udah kelamaan ngejabat atau main dalam sistem, tapi sebenarnya gak ada kontribusi gitu. Cuman kayak, oh gue tahu cara main korupsinya. Kita buat ini, ambil anggaran buat yang biasa aja. Kayaknya bukan hal baru. Bayangin aja coba, cuma buat kardus kayak gitu 15,6 M. Gue tanya sekarang kalian, paling buat kayak gitu habis berapa sih? Coba komen. Dan tag ke Mimin Gerindra. Min, tolong bantu. Ini usut kalau ketangkep, sumpah gue senang banget. Patung penyu seharga 15 miliar hancur. Ternyata terbuat dari kardus. Tuh lihat cowok, dengan budget 15 miliar lebih. Kerangkanya pakai bambu, lapisannya pakai kardus, alias full kardus. Gila. Yang gue heran, ini pas pembangunannya nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mantau emang. Ya baik dari Ormas, LSM, atau minimal masyarakat setempat. Setahu saya, proyek sekecil apapun ya minimal ada papan nama proyeknya. Anggarannya tercatat. Apalagi ini kan memakan anggaran 15 miliar. Gila. Dan itu dikerjakan di ruang terbuka. Semua bisa melihat proses pengerjaannya. Gak ujung-ujung set jadi proyeknya. 15 miliar bikin patung penyu pakai kardus. Astagfirullah. Itu kalau misalkan 15 miliarnya dibeliin kardus aja yang 1 kilonya 3.000 rupiah, mungkin bisa membuat gunung Tangkuban Perahu pakai kardus. Ini gila sih kalau misalkan gak diproses hukum. Kebangetan. Telan dolar 15,6 miliar Tugu Kura-Kura rusak diduga karena hanya berbahan kardus. Orang Indo itu emang kreatifnya itu luar biasa ya. Sampai-sampai Tugu Kura-Kura itu terbuat dari kardus. Yang bikin pertanyaan itu ya, kenapa kok bisa telan dana sampai 15 miliar? Itu duitnya digimanain bos? Nih fakta, di Indonesia ini seringkali proyek publik, proyek yang kaitannya untuk masyarakat sering banget dikorupsi.
sering banget bahan bancakan. Yang terbaru nih teman-teman di Sukabumi, ini anggaran untuk alun-alun 15,6 miliar. Di situ ada patung kura-kura dan ternyata patung kura-kuranya nih rusak. Kemudian ketika rusak ketahuan dalamnya kardus bahannya. Kok bisa sih 15,6 miliar terbuat dari kardus? Udah nggak punya ini nih. Tapi betul nggak sih Pak Ridwan Kamil ini di zaman Bapak? Tolong dong, KPK berani nggak mengusut tuntas? Yuk, lebih bijak lagi, apalagi untuk kepentingan publik. Bahaya banget nih, mainnya udah kotor banget nih. Ada kardus seharga 15 miliar. Enggak, Deng. Jadi, belakangan ini tuh lagi rame. Proyek 15 miliar alun-alun Gado Bangkong. Ternyata patung penyu atau patung kura-kuranya itu hanya terbuat dari kardus. Bagus sih, untuk bentuk patungnya kelihatannya bagus walaupun emang udah rusak waktu itu. Tapi kan ini bukan perihal bagusnya doang kan ya. Lebih ke kualitas dan daya tahan proyeknya enggak sih? Apalagi sekarang kan lagi musim hujan. Bayangin aja air ketemu kardus. Ya udah jelas rapuh lah kardusnya. Pertanyaannya, ini kardus 15 miliar nih model kardus apaan? Kardus jati? Ya udah nggak kaget juga sih. Kebetulan saya juga udah lama tinggal di Indonesia. Ya positif thinking aja. Mungkin itu baru sketsa ya. Setelah itu baru dicor apa gimana. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Cuma modal kayu sama kardus bisa menelan anggaran sampai 15,6 miliar. Ini kasusnya ada di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kunaon setiap aya proyek pasti didinya aya burung pemangkan bangke. Sabab jelema anu otakna korupsi, sadar jelema di Indonesia teh bala leunghar, jelema anu aya di Jawa Barat teh bala leunghar. Jadi diakal-akalan. Emang beungharna seperti naon sih di Jawa Barat? Ya, aki-aki nini loba sawah. Teu kaduga manehna turun ka sawah aya budakna, aya incuna. Aya nu boga kebon pisang, kebon jago, kebon sampe, eta jadi duit. Terus aya nu boga peternak ayam, budidaya lele, aya deui nya bos-bos konveksi koko, konveksi gamis, konveksi mukena. Otomatisnya marenehanana kan boga mobil, boga motor, boga lahan. Eta kabeh barang-barang kudu bayar pajak. Terus pajak di masyarakat Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, dipake nyin patung penyu, penyelundupan gitu maksudna. Piraku patung penyu tina kayu jeung kardus kot beak 15,6 miliar. Eta duit anu 15,6 miliar lamun dipake ngomean jembatan geus aralus jembatan di Sukabumi. Dipake ngabangun sakola, dipake meuli sapatu seragam geus sabaraha setel, ribuan setel meureun dibagikeun ka warga Sukabumi mun arek mah. Ieu mah dipake penyu lundupan. Blekok. Kanggo Bapak Bupati, Wali Kota sareng Bapak Gubernur, kapayuna bilih aya anu nyuhunkeun dana kanggo ngadamel hal-hal anu teu pararenting teu kenging di ACC nya Bapak. Da eta teh artos masyarakat. Ulah sampe nya masyarakat kecil mencari uang, mencari nafkah, banting tulang, ugal-ugalan untuk bayar pajak, tapi uangnya malah dipake anu teu pararuguh. Kunaonnya jelema ayeuna sagala diaya-aya. Ih. Tos lah, hatur nuhun. Patung penyu yang baru saja rampung dibangun pada September 2024 dengan anggaran fantastis 15,6 miliar rupiah di ruang terbuka hijau, RTH, Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kini menuai kontroversi. Bagaimana tidak, ikon alun-alun yang seharusnya menjadi kebanggaan warga itu sudah terlihat rusak di beberapa bagian. Yang membuat publik semakin heboh, patung tersebut ternyata terbuat dari bahan kardus dan rangka bambu. Jauh dari kesan mewah yang diharapkan dari proyek senilai miliaran rupiah. Menanggapi sorotan tajam ini, Imran Firdaus, perwakilan kontraktor, mencoba memberikan penjelasan. Kami melihat foto-foto yang viral di media sosial. Memang, patung penyu itu tidak terbuat dari coran atau batu, melainkan dari resin dan fiberglass. Kardus yang ada di dalamnya berfungsi sebagai media agar resin bisa menempel dengan baik. Masyarakat juga perlu tahu, proyek ini dikerjakan dengan pengawasan ketat dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pengawas. Ia juga menegaskan bahwa anggaran proyek yang semula 15 miliar rupiah telah dipotong PPN, sehingga menjadi sekitar 13 miliar rupiah. Gimana guys menurut kalian? Udah kaya-kaya, gaji miliaran, fasilitas lengkap, kenapa masih korupsi? Bukan karena dia nggak punya hati nurani, bukan karena rakus, bukan karena nggak tahu agama, bukan. Tapi karena mereka harus setoran. Jadi dia nggak sendiri mainnya, ya kan? Jadi yang muncul di TV-TV itu siapa direktur Pertamina kemarin, siapa tim Harvey Muiz segala macam, itu kroco-kroconya itu, ya kan? Artinya gini, gue taruh lu jadi direktur, cuma gue bilang gini,
lu setoran tapi ya nanti ya, kalau nggak mau gue cari yang lain nih, masih banyak yang ngantri. Nah pasti kan kita mau dong jadi direktur ya kan. Masalah setoran nanti lah kita pikirin. Nah cuman pas sudah menjabat pusing gimana nyetornya. Tahun ini setorannya nggak dikit, 100 juta 200 juta nggak main, itu receh ya kan. Ya miliaran juga, makanya korupsinya banyak. Emangnya Pertamina kemarin 197 triliun untuk dirinya sendiri? Ya enggak lah, untuk tuan-tuannya, untuk teman-temannya, untuk partai-partai ya kan. Jadi ini korupsinya udah berjamaah ini. Jadi begitu sistemnya, hampir di semua jabatan dari atas sampai bawah itu nggak ada yang gratis. Bahkan jabatan-jabatan yang diisi karena dipilih rakyat, pemilihan langsung macam-macam, itu juga ada tuh tuan-tuannya harus setoran. Jadi udah parah korupsi di sini. Ini bukan masalah pribadi lagi, emang udah sistemnya mendukung dan harus korupsi. Emangnya acara-acara partai Rakerda, Rakernas, Munas, Kongres itu dari mana duitnya? Dari langit? Dari subsidi negara? Ya nggak cukup. Ya dari inilah, dari apa? Ya dari ini. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Sedang viral teman-teman, patung penyu di pantai Sukabumi yang memakan anggaran 15 miliar ternyata hanya terbuat dari rangka bambu, kardus, dan dilapisi resin teman-teman. 15 miliar loh teman-teman, bayangin hanya untuk membuat patung seperti itu. Pakai logika aja teman-teman, 15 M loh. Paling kalau membuat patung seperti itu kenyataannya paling berapa juta sih teman-teman? 10 juta juga udah dapat yang bagus teman-teman. Nah, di sini pihak kontraktor bilang kami melihat foto-foto yang bertebaran di media sosial. Jadi si penyu itu memang bukan terbuat dari coran atau batu. Jadi itu terbuat dari resin dan fiberglass. Kenapa ada kardus di dalamnya? Nah itu sebagai media karena ada. Jadi itu sebagai media karena kalau tidak ada kardus si resin nggak bisa nempel. Terus masyarakat juga harus tahu kita mengerjakan sesuatu diawasi dan berdasarkan dengan aturan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan oleh pengawas, kata Imron. Nah sudah jelas teman-teman, si kontraktor ini sudah mengerjakan berdasarkan dengan aturan dan pelaksanaan pekerjaan dan diawasi ditentukan oleh pengawas. Nah berarti emang dari pusat emang perintahnya seperti itu. Anda bayangkan 15 M anggaran yang sudah dihabiskan hanya untuk membuat patung penyu dari kardus dan resin dengan rangka bambu. Bayangin korupsi di Indonesia ini teman-teman, sudah gila sih ini teman-teman. Ini kasus kalau sampai tidak diusut, dicari pelakunya siapa dan dalangnya, terlalu sih teman-teman. Gimana teman-teman, komentar kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.